Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, dari 21 puskesmas di Kabupaten Kota Waringin Timur, tersisa 2 puskesmas yang belum terakreditasi karena tidak ada tenaga dokter. Namun ditargetkan pada tahun 2024 mendatang, seluruh puskesmas sudah terakreditasi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur hingga ke wilayah pelosok melalui puskesmas. Salah satu barometer baiknya pelayanan kesehatan di puskesmas adalah diraihnya predikat akreditasi. Dari 21 puskesmas di 17 kecamatan di Kota Waringin Timur, sudah ada 19 puskesmas yang telah meraih predikat akreditasi. 2 di antaranya peraih akreditasi tertinggi atau paripurna, yakni Puskesmas Ketapang 1 dan Puskesmas Samuda. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Umar Kaderi menjelaskan, perolehan akreditasi dengan tingkatan strata dasar, madya, utama, dan paripurna ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang baik. Meski begitu, masih ada 2 puskesmas yakni Puskesmas Penyahuan dan Puskesmas Tualan Hulu yang belum terakreditasi. Hal ini dikarenakan 2 puskesmas di wilayah pelosok tersebut belum memiliki dokter. Untuk pemenuhan pelayanan di 2 puskesmas itu, dokter yang bertugas di puskesmas berdekatan rutin melakukan kunjungan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang sudah akreditasi itu yang sampai 2022 kemarin itu ada 19 puskesmas. 19 puskesmas, 2 yang belum. Jadi 2 itu yang puskesmas Tumbang Penyahuan, puskesmas Tualan Hulu. Kemudian jadi persoalan kita adalah memang kita terkait dengan tenaga dokter. Kita khususnya yang di puskesmas Tumbang Penyahuan itu dokternya tidak ada, tapi kita mensiasati dengan kunjungan dokter pada puskesmas yang terdekat. Kunjungan bisa 1 minggu sekali, bisa 1 bulan sekali, kita melihat situasi lah. Yang jelas teman-teman dokter itu mereka tetap memberikan pelayanan kepada puskesmas yang belum ada dokternya dengan paruh waktu. Umar Kaderi menambahkan, pihaknya menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, seluruh puskesmas di Kota Waringin Timur meraih predikat akreditasi. Pihaknya juga terus melakukan usulan untuk pemenuhan dokter di puskesmas-puskesmas yang hingga saat ini belum memiliki dokter. Mashud Badarudin, Hayat TV. Guna meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia personil, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur rutin melakukan latihan. Salah satunya, pemirsa, adalah latihan penyelamatan dan evakuasi korban dari lokasi ketinggian. Latihan penyelamatan dan evakuasi korban dari ketinggian dilaksanakan di Markas Damkarmat Kota Waringin Timur pada Senin 13 November. Latihan ini dilakukan dengan teknik menurunkan korban menggunakan tali yang dikontrol oleh petugas penyelamat. Dalam latihan ini disimulasikan jika petugas harus menyelamatkan korban dari lokasi yang tinggi untuk dibawa ke tempat yang lebih rendah dan aman. Latihan yang dipandu Kepala Peleton 3 Damkarmat Kota Waringin Timur ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan aparatur atau petugas Damkarmat. Penyelamatan korban dari ketinggian menggunakan tali ini sudah pernah diterapkan oleh petugas dalam menyelamatkan korban percobaan bunuh diri dari tower dan menara kapal. Saat itu petugas berhasil menyelamatkan korban dengan selamat. Melalui latihan ini akan menjadi bekal keahlian petugas di lapangan sehingga saat dihadapkan dengan situasi atau kasus serupa, petugas Damkarmat akan lebih siap dalam menyelamatkan korban dari ketinggian. Terkait dengan latihan hari ini sudah main teknik penyelamatan ya. Kalau kemarin masih basic-basicnya aja.
untuk penyelamatan diri sendiri. Kalau sekarang yang kita mainkan untuk teknis penyelamatan korbannya. Ini sudah bermain counterbalance rescue relay ya. Untuk pengaplikasian atau implementasi di lapangan biasanya kami bisa gunakan di dalam penyelamatan aksi percobaan bunuh diri. Pernah kami lakukan juga, contohnya di tower. Kemudian juga dulu pernah juga saya melakukan penyelamatan di atas menara kapal yang kami mainkan rope access juga, aksi percobaan bunuh diri. Memang sudah beberapa kali kasus, memang nggak sesering mungkin juga. Tapi setidaknya kita sudah melakukan upaya latihan untuk bekal kita di lapangan. Tinggal melakukan implementasi saja kalau misalkan terjadi ada kejadian atau aksi percobaan bunuh diri, kita sudah siapkan bekal-bekal untuk melakukan penyelamatan. Diki menambahkan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia petugas Damkarmat merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebab tidak jarang petugas Damkarmat harus dihadapkan dengan hal yang menyangkut keselamatan jiwa manusia. Sehingga latihan secara rutin akan terus dilakukan baik latihan penanganan kebakaran maupun penyelamatan. Masud Badarudi, Hayat TV. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, aparatur sipil negara maupun tenaga kontrak di Kabupaten Kota Waringin Timur diingatkan tidak berfoto menggunakan kode-kode tertentu pada masa pemilu 2024. Hal ini demi menjaga netralitas ASN selama masa pesta demokrasi berlangsung. Meski memiliki hak suara pada pemilu, ASN dan tenaga kontrak tetap diwajibkan netral tanpa memihak calon atau partai politik tertentu. Keberpihakan ASN hanya boleh disampaikan di balik bilik suara, termasuk pada pemilu 2024 yang tahapannya sudah berjalan. Untuk menjaga netralitasnya selama masa pemilu, ASN baik itu PNS serta P3K termasuk tenaga kontrak diingatkan untuk tidak menggunakan kode-kode tertentu yang bisa ditafsirkan mendukung calon atau partai politik tertentu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur, Komarudin Makalepu mengatakan, hal yang kerap tidak disadari ASN selama masa pemilu adalah ketika berfoto. Tidak jarang ada gerakan tubuh terutama jari menyimpulkan kode tertentu yang bisa dianggap mendukung calon atau partai politik, termasuk juga ketika ASN berfoto dengan calon legislatif maupun kepala daerah. Komarudin mengatakan akan ada ancaman sanksi yang diberikan jika ASN atau tenaga kontrak terbukti tidak netral. Sanksi tersebut mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Dalam perilaku PNS diwajibkan untuk menjaga netralitas. Nah, yang sering kita tidak sadar itu mungkin ada gerak, ada atau gerakan atau ada perilaku, ada ekspresi yang bisa ditafsirkan itu mendukung. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau umpamanya berpose dengan seorang caleg atau calon kepala daerah dan seterusnya yang menunjukkan gestur ya, atau ya sebuah itu bentuk dukungan, maka itu tidak boleh, dilarang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia akan diancam sanksi hukuman disiplin. Jadi tergantung pelanggarannya. Jadi mulai dari disiplin ringan, sedang hingga berat. Nah, itu mekanismenya berlaku untuk yang netralitas ini. Pengawasan netralitas ASN akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskam. Jika ditemukan adanya ASN tidak netral, Bawaslu akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, kemudian diterbitkan surat rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian yakni Bupati untuk ditetapkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Masud Badarudi, Hayat TV.
Beralih ke informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai bentuk kepedulian terhadap perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan dan kekejaman penduduk Israel yang telah menewaskan ribuan korban jiwa. Ratusan warga Kobar yang menamakan diri sebagai Aliansi Bela Palestina Berkobar menggelar aksi solidaritas dan juga penggalangan donasi bagi Palestina yang digelar di kawasan Taman Kota Bundaran Pancasila Pangkalan Bun. Ratusan masyarakat di Kota Waringin Barat yang memberi nama Aliansi Bela Palestina Berkobar menggelar aksi solidaritas peduli Palestina di Taman Kota Pangkalan Bun pada Minggu 12 November 2023 pagi. Selain long march, mereka berorasi, memanjatkan doa bersama serta pengumpulan donasi. Menurut Koordinator Aksi Bela Palestina Berkobar M. Hasbianur menyampaikan bahwa Aliansi Bela Palestina Berkobar berasal dari beberapa organisasi. Di antaranya organisasi kepemudaan seperti KNPI, Persatuan Orang Melayu, Pemuda Muhammadiyah, Banom NU, PMII, BKPRMI, HMI, mahasiswa Untama, mahasiswa Stikes, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan long march di Kota Pangkalan Bun. Dengan membawa sejumlah spanduk, para peserta berjalan kaki sambil berorasi dan memekikan takbir menyusuri jalan dalam kota hingga ke kawasan Taman Kota Bundaran Pancasila Pangkalan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari KNPI Kabupaten Kota Waringin Barat, Ulun Muhammad Hasbianur selaku ketua yang dipercaya dalam pembentukan aliansi Bela Palestina Berkobar. Alhamdulillah tadi sudah terselenggara kegiatan aksi damai kita yang kemudian diikuti oleh organisasi masyarakat, kemudian dari pondok pesantren, dari masyarakat dan mahasiswa, yang mana kegiatan tadi berlangsung secara damai. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayakan donasi yang disampaikan melalui aliansi Bela Palestina Berkobar yang akan nantinya kami teruskan penyalurannya kepada lembaga Basnas. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan latar belakang yang menjadi kegiatan aksi ini adalah yang tadinya sudah berjalan sesuai dengan rangkaian konsep yang kami bentuk. Itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian diisi orasi, penggalangan dana, serta puncaknya adalah doa bersama. Melatar belakang kegiatan ini adalah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alinea pertama berbunyi adalah kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dengan latar belakang itu kami melakukan aksi mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam orasinya, para peserta mengutuk keras tindakan Israel terhadap masyarakat Palestina yang telah menelan ribuan korban jiwa termasuk anak-anak. Tindakan Israel yang terus melakukan penyerangan terhadap rakyat Palestina tidak bisa dibenarkan. Tindakan Israel merupakan tindakan melanggar HAM dan perlu ditentang, karena dilaksanakan Israel saat ini bukan hanya ingin menguasai, melainkan juga ingin menyingkirkan Palestina. Selain long march dan juga membacakan orasi serta doa bersama bagi perjuangan rakyat Palestina, aksi tersebut juga dilakukan penggalangan dana atau donasi bagi masyarakat Palestina, di mana dari hasil penggalangan donasi terkumpul dana sekitar 20 juta rupiah yang langsung diserahkan kepada Basnas Pangkalan Bun untuk disalurkan kepada masyarakat Palestina. Tim Liputan SBTV. Sholawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam. Pemirsa, ratusan terawan dan terawati yang tergabung dalam Senam Tera Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat mengikuti senam bersama dalam rangka hari ulang tahun ke-36 Senam Tera Indonesia yang digelar di halaman belakang DPRD Kota Waringin Barat pada Minggu 12 November sore.
Senam Tera Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat tahun ini digelar dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-3 tahun, di mana saat ini anggota Tera di Kota Waringin Barat sudah mencapai 333 orang. Dalam acara ulang tahun STI Kobar yang ketiga ini dihadiri perwakilan Sekretaris DPRD Kota Waringin Barat, perwakilan Pemda Kota Waringin Barat, Ketua KONI Kota Waringin Barat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat, Kepala BPS Kota Waringin Barat, dan pengurus serta anggota STI Kota Waringin Barat. Dalam sambutannya, Ketua STI Kota Waringin Barat Irawati membacakan historis berdirinya STI di Kabupaten Kobar, penuh dengan lika-liku karena berdirinya STI Kobar tidak asal membentuk kelompok atau organisasi saja. Menurut Ketua KONI Kota Waringin Barat Haja Nur Hidayah mengatakan STI merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk membudidayakan olahraga khususnya senam, dan rata-rata yang ikut di STI ini usia di atas 40 tahun. Dan ini memang tempat yang sangat cocok untuk kaum lansia untuk memantau kesehatannya. Ya, pertama tentunya kami selaku pengurus KONI Kabupaten Kota Waringin Barat mengucapkan dirgahayu STI yang ketiga secara nasional. Usia STI bukan muda lagi, sudah 38 tahun ya. Dan tentunya kami selaku jajaran KONI Kota Waringin Barat, karena memang STI adalah sebagai salah satu wadah berkumpulnya masyarakat untuk membudayakan olahraga ya, khususnya olahraga STI ini ada kekhususan ya. Karena memang di sini rata-rata yang ikut di STI ini adalah area-area usia-usia di atas 40 tahun ke atas. Dan memang ini tempat wadah yang sangat cocok ya untuk kaum lansia, terutama untuk juga memantau kesehatan ya, memantau kesehatan. Tapi ternyata di balik itu semua, khususnya Kota Waringin Barat ada kekhususan, ternyata anak muda pun ikut STI, ini luar biasa ya. Tentunya dengan usia STI Kota Waringin Barat yang ketiga tahun ini, dengan komposisi keanggotaan yang saya rasa ini luar biasa kayak gitu ya, sudah hampir 10 kali lipat pertambahannya dari yang sebelumnya. Ini menandakan bahwa STI sudah memang dibutuhkan dan juga sudah merakyat olahraga di Kabupaten Kota Waringin Barat. Tentunya bentuk support dukungan KONI Kota Waringin Barat, karena KONI adalah sebagai wadah Komite Olahraga Nasional, dan saat ini STI sendiri pun bergerak di sektor olahraga. Tentunya kami walaupun tidak selalu langsung menyentuh ke STI-nya sendiri, tapi kami tentunya selalu support dan dukung untuk aktivitas kegiatan STI di Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat, Tengku Akil Nur, menyampaikan dalam rangka hari ulang tahun STI Kobar yang ketiga ini memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada STI Kobar yang telah melaksanakan olahraga di semua lini. Jadi yang muda dan tua bergabung menjadi satu dalam rangka menyehatkan masyarakat Kota Waringin Barat. Komentar kami pertama dalam rangka ulang tahun STI Kota Waringin Barat yang ketiga ini, pemerintah daerah mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada STI Kota Waringin Barat yang telah melaksanakan kegiatan olahraga di semua lini. Jadi yang muda, yang tua bergabung jadi satu dalam rangka menyehatkan masyarakat Kota Waringin Barat. Dengan adanya STI ini, masyarakat Kota Waringin Barat, pemerintah daerah berharap agar semua masyarakat Kota Waringin Barat menjadi sehat untuk membangun daerah Kota Waringin Barat. Untuk diketahui, senam Tera merupakan latihan fisik dan mental memadukan gerakan bagian-bagian tubuh dengan teknik dan irama pernapasan melalui pemusatan pemikiran yang dilaksanakan secara teratur, serasi, benar, dan berkesinambungan. Senam ini bersumber dari senam pernapasan Tai Chi, yaitu senam yang mempunyai dasar olah pernapasan yang dipadukan seni bela diri yang ada di Indonesia. Dikombinasikan dengan gerak peregangan dan persendian, jadilah sebagai olahraga kesehatan. Acara ulang tahun STI Kobar yang ketiga diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan kepada beberapa instansi yang telah memberikan fasilitas untuk anggota STI Kobar untuk melakukan kegiatan senam.
dan pelepasan balon ke udara serta pelepasan 2 ekor burung dara oleh Ketua STI Kobar bersama Ketua KONI dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.